Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tetap semangat di dalam menuntut ilmu dan berbagi ilmu ya, agar kita semuanya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada sedikit pengalaman tentang pengaplikasian TDS ya, TDS. Yang memiliki manfaat yang luar biasa Pak Ketua ya. Betul. Dan juga TDS ini adalah sebagai alat ukur PPM, dosis untuk mengetahui kepekatan nutrisi di dalam POC atau pupuk cair, organik cair. Luar biasa Pak Ketua. Kita perlu kiranya punya TDS kan? Perlu, sangat perlu. Kita kan ibaratnya sekarang petani milenial nih. Iya, luar biasa. Harus mengikuti zaman gitu kan. Dan juga memang penting ya. Penting sekali. Bukan hanya mengikuti zaman tadi ya, tapi untuk mengetahui kepekatan. Jadi kita tuh tahu dosis berapa sih yang diperlukan tanaman itu, Pak, gitu kan. Habis cukur rambut kayaknya. Oh iya, besok mau ada nikahan. Yang nikahan siapa? Yang dicukur saya. Luar biasa. Tapi insya Allah Pak Ketua. Amin ya Allah. Doain juga amin. Kita doakan Pak Ketua ini juga dapat jodoh yang terbaik sehingga ya bisa membina keluarga sakinah mawaddah warahmah dan husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kembali lagi ke TDS. Ini ngelebar nih. Betul. Nih TDS gimana sih, kan banyak teman-teman gimana sih dapat TDS yang bagus gitu ya biar nggak salah dosis gitu. Ya rekan-rekan ya di grup, kebetulan saya juga masuk di grup, banyak keluhan-keluhan dan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kita butuh TDS gitu ya? TDS ya kita sekarang menggunakan TDS di mana fungsinya itu untuk fungsi utamanya itu untuk mengukur kepekatan nutrisi. Ibaratnya kita tuh makan, kalau kata manusia itu makan harus sesuai dosis. Kalau kelebihan dosis kan kekenyangan juga nggak baik. Kayak bayi dikasih gitu. Mie instan. Nggak bagus kan? Yang ada olah bentar. Nah di sini alatnya TDS fungsinya. Kita bisa dapatkan di toko online, di Shopee kita banyak, di TDS, di Shopee, di Tokopedia dan di lain-lain. Harganya juga untuk memudahkan. Di toko tani juga banyak ya? Banyak. Harganya nggak mahal kok, di bawah 50.000. Yang mahal juga banyak. Itu tergantung budget kita masing-masing, Pak. Iya. Ya 50.000 sangat murah lah ya. Kenapa demikian? Karena pentingnya gitu. Pentingnya dan hasilnya pun ya bisa terukur, terbayar gitu lah dengan harga biar nggak segitu. Gosong tanaman kan. Banyak juga pengalaman yang asal ngeracik POC itu Pak, tanpa mengukur dosis gitu kan, yang asal aja cukup hasil tanamannya innalillahi karena kelebihan dosis dan kekurangan dosis pun itu nggak bagus, lamban gitu ya. Kayak kita aja kurang vitamin, kurang makan kan lemes, nggak beda jauh. Iya betul. Nah juga banyak ya YouTuber lain juga yang menjelaskan tentang TDS. Jadi rekan-rekan bisa ambil referensi di mana aja. Intinya kita di sini tempatnya sharing lah ya, memfasilitasi sharing bagi rekan-rekan yang menemukan channel ini dalam penjelasan TDS ya alhamdulillah. Dan rekan-rekan untuk meyakinkan boleh cari YouTuber lain juga yang menjelaskan tentang fungsi dan pengaplikasian TDS itu. Kita hanya berbagi aja ya. Banyak. Gitu. Dan Pak Ketua ini biasanya harganya berapa TDS ini? Kita beli ada di harga 40.000, 30.000 gitu. Kebetulan ini kan ada kita pakai TDS EC ini, ada juga yang TDS TDS doang gitu Pak. Gitu beda ya? Sih, cuman fungsinya sama. Kalau TDS EC di sini 4 digit nih. Kadang rekan-rekan teman-teman di akar mas ini kok di saya sih ppm-nya rendah terus, di situ bukannya rendah, tapi di sini kan bisa lihat ya, di sini kan ada 4 digit nih. Rekan-rekan sebagian ada yang beli yang 3 digit. Oh gitu. Jadi di sini dikali 10. Ya ditambahin 0 aja, simpelnya gitu. Tapi ada kodenya kan? Ada. Siap, tertera kok di sini. Jadi rekan-rekan kalau beli ada 2 pilihan ya. Ada yang 0-nya 3 dan ada 0-nya 4. Berarti kalau boleh saran sih yang seperti ini nih. Biar enak aja gitu. Nggak harus mikir kali berapa gitu. Oke, luar biasa Pak Ketua. Nah, sekarang nanti kita akan jelaskan juga berapa ppm yang harus kita aplikasikan ke tanaman di masa vegetatif dan masa generatif. Oh iya, siap. Gitu ya. Nah, ini Pak Ketua sudah nyiapin nutrisi apa aja nih untuk sebagai bahan ini? Ini kebetulan kita mau ngocor ya, dibilang ngocor sih, ngasih nutrisi itu nyiram lah, intinya kita disebut ngocor gitu kan, emang dikocor gitu kan dengan POC ini. Nah kebetulan di kita itu bikin 3 jenis POC. Jadi POC dasar itu terdiri dari NPK gitu kan. Boleh di shoot Pak sini nih, tongnya. Siap. Oke. Oke, boleh di shoot Pak ya, ini ya. Di sini kan kita ada punya 3 tong nih, anggap aja ini N, P,
K gitu Pak. Kenapa kita bikin 3 tong gitu Kak? Tiga jenis dipisahin, nggak disatuin. Boleh disatuin satu tong itu. Boleh dijatuhin satu tong itu NPK. Cuman kita kenapa dipisah itu punya tujuan gitu. Di mana tujuan tersebut? Di fase jahe kan ada 3 fase Pak ya? Iya. Satu fase semai, yang sekarang fase semai itu semai, dosis ppm-nya itu beda. Kedua juga fase vegetatif itu pertumbuhan, di mana yang dominan butuhnya itu N sama P. Yang terakhir fase generatif itu pertumbuhan kerimpang. Yang lebih dominan itu unsur kalium ya Pak untuk tumbuhan ke bawah. Oke, cakep. Nah, begitu. Kenapa? Luar biasa. Gitu sih simpelnya kenapa kita dibikin satu tong itu satu jenis. Oh, nggak boleh campur? Boleh aja? Boleh aja. Cuman lebih efektif? Lebih efektif dipisah. Dipisah. Gitu. Oke, nah ini unsur apa nih? Ini kita unsur P. Unsur P ya, fosfor ya. Fosfor. Oke, bisa dicek berapa itu? Boleh. Ini murni ya. Oke, siap-siap. Oke, berapa ini? Bisa kelihatan nggak? Oke, ada 1970 ppm. ppm ya? Ya betul. Oke, luar biasa. ppm itu part per million. Part per million. Intinya. Pekatnya segitulah. Oke, siap. Nah, kita coba dicek dulu air ya. Kita udah siapkan air ya, Pak? Air siap. Oke. Untuk menetralkan lagi dimatiin aja, ini kan ada. Oh, dimatiin dulu ya. Ini air segini 142 ppm. 42 ppm ya. Soalnya sebelumnya bekas fosfor juga ya. Jadi agak tinggi lah ya. ppm. Oke. Air murni. Nah, ini untuk pengaplikasian apa Pak Ketua? Kebetulan kita kemarin habis pindah tanam tuh yang sebelah sana. Iya. Pindah tanam berarti usia fase vegetatif. Oke, jadi Pak Ketua ini untuk apa sih namanya? Untuk mengocor di masa vegetatif ya, di masa vegetatif. Tanam dari semai ke polybag atau ke tanah. Ke tanah ya. Dimana kan masa vegetatif itu kita membutuhkan 500 ppm. 500 ppm ya. Ya. Semuanya pun sama. Gitu ya. Nah, itu 500 ppm itu efektifnya 500 ppm atau gimana Pak Ketua? Gini, kita melihat perkembangan aja. Kalau dirasa dengan pertama kita bolehlah dengan angka terendah itu kita anggap 500 ppm. Baik. Jadi kalau misalkan minggu kedua atau minggu ketiga dengan 500 ppm ini lamban nih pertumbuhannya. Nah, berarti boleh ditambah. Boleh ditambah. Selama nggak gosong berarti ya? Ya, itu kalau namanya lambat pertumbuhan berarti kan dia kekurangan nutrisi. Oh gitu ya. Tambahin aja naikin dari 500 jadi 600 atau 700 lah gitu. Jadi naikin 200 ppm. Gitu aja kita sih, makanya kita perlu pendekatan ke tanaman, perlu pantauan, interaksi ya tiap hari gitu kan. Ngamati tanaman itu pertumbuhannya gimana nih? Over apa kurang gitu Pak. Oh iya. Itulah. Baik. Nah, berarti amannya di vegetatif ini 500 lah ya. Saja dulu. Sambil melihat perkembangannya. Sambil melihat, dipantau perkembangannya minggu pertama, minggu kedua gimana. Iya. Ada formasi ya katanya Pak Ketua ya. Formasi apa tuh? Jadi dalam satu bulan itu NPK-nya kan ada yang 321, 123 gitu. Gimana sih Pak Ketua? Kita juga kebetulan pakai ada perbandingan namanya Pak. Jadi perbandingan. Satu kali ngocor itu dalam waktu, misalkan hari ini kita bikin perbandingan 2-1-1 gitu Pak. Iya. Jadi itu misalkan duanya ini N-nya, hidrogennya, satunya fosfor, satunya kalium. Oh gitu. Perbandingan ya. Dosisnya sama. Misalkan 500 P-nya, N-nya 500, P-nya juga 500 gitu. Oke. Siap. Dari satu wadah. Oke. Nah, berarti kita kali ini mau bikin 500 ppm. 500 ppm untuk P. Untuk P ya, coba. Oke, boleh. Oke, siap, boleh. Kita udah ngambil Pak ya dari ini biangnya, biang P. Biang P ya. Tadi udah kita cek dengan TDS itu ada 1900-an ya. 1900-an. Dan diusahakan karena untuk steril ya. Steril. Jadi kita boleh masukkan biangnya ke dalam ember, ke dalam wadah. Jadi untuk menemukan angka 500 tadi, kita tinggal tambahin air aja. Oh, nanti diukur dengan? Nah, ini dia. TDS. Baik. Kita cek dulu ditambahin air tadi berapa gayung. Bener loh, Pak Ketua ganteng banget dah. Buat rekan-rekan, akhwat. Gak apa-apa ya, sekarang promosi ya. Ini kan tadi udah ditambah air sekitar 3 gayung gitu ya. 3 gayung anggaplah 1 liter. Di sini kan gelas ukurnya 1 liter nih. Iya. Jadi 700 kelihatan ya Pak? Iya 700 ya. Kelihatan ya. Berarti kurang nih airnya.
Sudah ditambah ya, kita cek lagi. Nah, ini ada 576. Oke, boleh tambah lagi. Boleh tambah lagi lah dikit. 505, nggak apa-apa lah, lebih Bonus dikit ya, 5. bonus lah. Biar Nah, dia gembul. Iya, kalau dirasa ini sedikit kan masih banyak satu drum Nah, kan. boleh ditambah lagi. Boleh tambah lagi sesuai kebutuhan mungkin ya. Kebutuhan. Luar biasa Pak Kita Ketut. cuman mau ngasih tutorial untuk cara mencampurin aja. Gitu. Oke, siap. Boleh langsung dikocor Udah aja. dibikin nih, tinggal kita kocor tuh. Iya, siap-siap. Ini juga ada strawberry nih, luar biasa. Alhamdulillah. Subur. Udah, Pak. Oke, baik rekan-rekan. Kita akan langsung mengaplikasikan ya, Bang. Kita ngocor. Yang tadi dibilang saya ngocor nih, ngocor. Tinggal kocorin aja nih. Kocor. Berapa banyak Pak Ketut? Sekitar ini kebanyakan nih. Satu gelas aqua lah mungkin ya. Satu gelas aqua itu sekitar 120 mili. 120 mili. Keliling ya. Pakai mantra. Zikir. Subhanallah, walhamdulillah. Oke, yang selanjutnya. Terus aja. Oke, luar biasa. Dan seterusnya Pak Ketut. Terusnya sampai beres. Baik, itulah rekan-rekan cara penggunaan TDS. Penggunaan TDS, cara meracik unsur P. Unsur P ya, luar biasa sama sekali. aja sih, mau unsur P, unsur N, unsur K, sama aja begitu Pak. Sama aja ya semuanya ya. Jadi rekan-rekan sangat penting sekali alat ukur TDS ini agar dosisnya tepat yang kita aplikasikan pada tanamannya sampai lebih dosisnya lebih gitu ya. Bahaya kalau lebih dosis. Bisa kering ya. Gitu, ya kering. Kasihan ya. Harusnya kita memberikan konsumsi yang tepat lah terhadap tanaman kita. Lah. Dan ini sebagai senjata kita para petani ya. Betul, mempermudah kita. Mempermudah dan itu yang bisa membuktikan secara valid ya. Bahwasanya kita pembuktian itu nggak mungkin bisa dicium, diraba atau dirasa-rasa ya. Jadi harus benar-benar dengan alat ya Pak Ketut ya. Maka dari itu kami menyarankan lah ya untuk memiliki TDS sebagai alat ukur dosis ataupun BPM dari POC ataupun pupuk organik cair ya. Cacing Cair. Pupuk organik cair yang akan kita aplikasikan ya. Perlu kiranya kita memiliki dan sebagai tolak ukur lah ya. Betul. Kesuburan ya gitu. Dan mungkin juga Pak Ketut ya tanaman kita sangat butuh ya nutrisi ya. Sangat banget Pak. POP dan POC itu POP ya. pupuk organik padat, POC pupuk organik cair. Jadi keduanya itu emang dibutuhkan untuk jahe kita. Oke. Tanaman. Dan nanti bersedia juga ya Pak Ketut, kita akan sharing juga bagaimana untuk mengukur alat pH tanah. Oh, pH tanah. Karena Ada lagi setelah ya. kita kocor, itu harus dicek pH, bagaimana perkembangannya, pH tanahnya seperti Penting apa. juga pH tanah Pak. Penting ya. Oke, siap Pak Ketut. Apa mungkin habis ini kita buat konten juga pH tanah? Oh, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, tersedia alatnya? Ada kita lengkap, nggak bakalan ini kalau petani ya harus punya. Oke, terima kasih Pak Ketut. Sami-sami, mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intinya kita sama-sama membangun dunia pertanian agar lebih mantap lagi ya. Oke, rekan-rekan semuanya terima kasih banyak juga atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Dan ini menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Amin ya Allah itu. Oke, kita pamit dulu Pak Ketut. Siap. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.